Pertahanan ego. Untuk dapat memahami ego, umat manusia ditempatkan pada tempat serta situasi yang unik. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, namun sebuah keteraturan di mana diri kita menarik pengalaman yang ingin kita alami. Artinya, apapun yang terjadi di hidup kita sesungguhnya adalah proyeksi dari getaran yang dipancarkan oleh alam batin kita sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan ego selama ini telah membuat manusia memusuhi dirinya sendiri. Mereka beranggapan bahwa ego harus dimusnahkan dari diri mereka agar mereka bisa bersatu dengan Sang Pencipta. Benarkah demikian? Bagaimana sistem kepercayaan maupun ajaran dari para guru spiritual akan bervariasi dalam menerjemahkan konsep dari ego. Upaya yang dilakukan oleh mereka merujuk pada pengalaman serta tingkat kesadaran mereka masing-masing. Sehingga, bagaimana kita memahami konsep ego juga akan bergantung kepada tingkat intelek serta kesadaran kita sendiri. Satu hal yang pasti adalah, kematian dari ego adalah fase di mana kita menyadari diri kita yang sejati. Kemudian, haruskah kita membunuh ego kita? Istilah yang digunakan oleh manusia dapat sangat bervariasi, tergantung kepada kayanya kosakata yang mereka miliki. Kematian dari ego dapat juga diterjemahkan dengan menundukkan ego, melepaskan ego, atau juga istilah yang kontras, yaitu dengan merangkul ego. Konsep abstrak dari bagaimana kita memahami individualitas kita yang disebut dengan ego tidak dapat kita pahami hanya dengan definisi atau penjabaran menggunakan kata-kata, namun harus kita alami sendiri. Inilah yang menyebabkan kita harus menjadi awas terhadap setiap pikiran, emosi, serta tindakan yang kita lakukan, karena hanya dalam kesadaran kita dapat menyadari bagaimana ego kita berusaha untuk mempertahankan diri agar kita terus berada di bawah kontrolnya. Kemudian, bagaimana kita menyadari pertahanan dari ego kita? Mekanisme pertahanan dari ego dapat dengan mudah kita amati pada diri kita sendiri. Sebagai contoh, ketika kita tidak percaya diri dengan penampilan kita sendiri. Seringkali yang terjadi adalah, sebelum orang lain berkomentar terhadap penampilan kita, maka kita akan terlebih dahulu mengkritisi penampilan orang lain. Sehingga, kita akan merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Padahal sesungguhnya, orang lain tidak ada pikiran untuk menilai penampilan kita. Namun, akibat ketidakpercayaan diri yang kita rasakan, kita berasumsi bahwa orang lain akan merendahkan penampilan kita. Dapatkah kita memahami hal ini? Bagaimana mekanisme pertahanan ego bekerja untuk melindungi diri? Ia akan menyerang orang lain terlebih dahulu karena ia merasa bahwa orang lain akan melukai egonya. Ketika kita menyadari bagaimana mekanisme ini bekerja, kita akan sangat mudah menemukan trauma serta ketakutan yang terpendam di alam bawah sadar kita. Kita dapat mulai memutar pengalaman di mana kita merasa telah berkata hal-hal yang tidak seharusnya kita ucapkan. Seringkali perkataan yang kita sesali merupakan contoh dari bagaimana kita berusaha untuk melindungi ego kita sendiri. Kita akan membicarakan orang lain, namun dengan proyeksi trauma yang kita miliki. Artinya, kita meminjam sosok orang lain dan kemudian melekatkan ketakutan kita terhadap sosok orang tersebut. Bukankah ini penyakit mental yang cukup serius? Padahal, orang yang kita bicarakan tidaklah seperti apa yang kita pikirkan. Seberapa jauh kita mengetahui kehidupan pribadi, pengalaman, kerja keras, serta pengorbanan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kita dapat menghakimi orang tersebut berdasarkan kedangkalan kesadaran kita. Inilah mengapa introspeksi diri perlu kita lakukan untuk dapat memahami bagaimana mekanisme dari pertahanan ego yang selama ini telah kita tampilkan. Kegelapan jiwa tersebut harus segera kita terima sebagai pelajaran untuk meningkatkan kesadaran. Masih banyak contoh pertahanan ego lain yang dapat kita amati di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah memahami bagaimana ego kita bekerja untuk mengontrol diri kita, maka
kita akan dapat dengan mudah melihatnya di diri orang lain. Hal ini akan memudahkan kita untuk terus memahami diri, karena orang lain adalah cerminan dari diri kita.